Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Oh, jadi keluarga keluarga Teh Yesi Ya. ingin keluarga Parian datang, Kang Rian datang ke rumah. Iya. Nih kita mau nikah nih. Mm-mm. Emang nggak datang begitu? Enggak, Yang benar ah. bener Bapak. Hmm. Datang pun itu bukan buat membicarakan itu, dan bukan ada permintaan saya mau minta anak Bapak. Kan datang nih. Iya. Kak, kita mau dikawinin nih. Kapan anak kita dikawinin? Iraha baru krek dikawinkan tanggal sabaraha. Nggak begitu? Enggak. Oh. Kok bisa terus ada tanggal gimana? Dari pihak prianya. Tentuin akan Udah, hadiah segala macam. Iya. Tapi persetujuan dari keluarga perempuan belum ada. Belum ada. Kesepakatan belum ada. Belum ada. Teh Yesinya sendiri mau nggak ditikahin tanggal itu? Ya nggak apa-apa sebenarnya, Pak. Orang tua isi pun ya udah mengalah, ya udah yang Mau. namanya demi anak gitu kan. Heeh. Nggak apa-apa. Teh Yesinya mau nikah nggak waktu itu? Mau, Pengen nikah nggak? pengen. Pengen. Sudah setuju nggak tanggal itu nikah? Sudah. Sudah. Teh Yesi udah setuju. Sudah setuju. Cuman orang tua yang belum setuju. Iya, karena ya itulah ada miskomunikasi antara kedua orang tua. Mm-mm. Namanya orang tua perempuan pengen juga dihargain sama orang tua laki-laki. Mm-mm. Anaknya pengen diminta gitu. Oh. Terus? Tapi undangan udah disebar. Kalau dari pihak AA-nya udah. Udah. Kalau pihak isi belum, karena apa, kan kita satu kampung ya Pak ya. Satu desa, satu kampung, cuma beda RT. Mm-mm. Dan ternyata kita waktu itu masih ada isi, masih ada kerjaan. Dan ada tetangga Yesi yang ngomong kita dapat undangan dari keluarganya Rian. Mm-mm. Jadi kita bingung, terus kitanya mengundang siapa kan Pak? Mm-mm. Sedangkan undangan di kita juga ngundang orang gitu kan, tapi udah diundang semua sama pihak mereka. Jadi konfirmasi ke si AA-nya, kok Mama ngundang semua gitu kan? Ya iya kan itu acara Mama gitu jawabannya Rian. Terus Yesi bilang, lo kan yang nikah kan kita berdua gitu kan, orang tua Yesi juga pasti mau ngundang gitu kan. Dan ternyata Riannya, ya itu kan tapi acaranya Mama, kata gitu. Jadi banyak Terus miskomunikasi lah kami Pak. memutuskan dari pihak sayanya, ya udah deh, berarti ibu nyebar undangannya tahun depan aja. Oh. Nanti ibu mau ngadain acara hajatan kecil-kecilan lah tahun depan, biar Jadi ini urusan hajat nih. Nih Iya. urusan hajatnya adalah kita tahu psikologi orang, kita tahu psikologi ya. Ada yang dominan gitu loh, kan gitu loh. Psikologinya kita tahu lah, stylenya kita tahu. Nah, keluarganya Kang Aryan kan sudah nyebar undangan nih. Iya. Nah kan, kalau keluarga Aryan sudah menyebar undangan, berarti seluruh teman sedesa kan sudah keundang semua. Tetangga desa sudah keundangan. Teh Yesi sendiri pengen nyebar undangan. Iya, keluarga Yesi pengen nyebar undangan. Keluarga Yesinya sudah kebagian undangan apa belum? Sudah Pak, cuma ya itu kita mau nyebar ke siapa kalau misalnya keluarga Riannya sendiri udah diundang semua. Berarti kan tinggal nggak usah nyebar undangan, kan tinggal satu undangan aja ke Iya, situ. Kan nggak ada problem kan? Iya. Kan yang dinikahinnya ini juga. iya, makanya saya ngalah. Oh, Saya jadi ibu ngalah. nggak berpikir lagi untuk undang-undang, Iya, iya, karena yang benar. hajatannya pihak laki-laki. Nah, itu. Biar ibu aja nanti hajat tahun depan. Nah, itu dia. Ini bener nggak ibu begitu Benar, ngomong? demi Allah Pak. Oh, mau Iya. tahun depan aja. Makanya pas ada ribut H-3 itu belum disebar undangan, saya bingung. Memang saya mah tidak akan nyebar undangan karena memang semuanya kan sudah diundang mereka gitu kan. Saya ngalahin, ya udah deh tahun depan Tahun aja. depan hajat. Cuman memang ada beberapa undangannya deh ya. Beberapa undangan yang untuk teman-teman dia belum disebar sama dia, cuman Iya, kan dah. lewat elektrik gitu. Artinya kan dua-duanya udah sepakat nikah, Iya. walaupun undangannya hanya satu versi. Iya. Ya versinya keluarga Kang Rian. Toh nanti tahun depan kita nikahan, yang keluarga ibu bisa diundang oleh ibu karena bikin Iya. hajatan lagi. Kan ceritanya begitu. Iya. Sampai nggak jadi kenapa?
Bapak juga udah lihat lah di sosial media ya Pak ya. Saya mah jarang lihat sosial media orang. Ya sih juga sebenarnya Pak kalau untuk berbicara nggak pintar ngomong juga ya Pak. Makanya kadang banyak orang yang bilang ininya beda-beda, setiap datang ke sini beda-beda. Sebenarnya intinya sama aja sih Pak, dalam hal yang sama gitu. Cuma ya udahlah gitu ya, semua pengennya tadinya juga clear sampai di sini gitu, nggak mau ada permasalahan. Kan kalau dari sisi personality kan ya sih dapetin suami yang punya kerjaan. Sangat disayang sama ibunya. Anaknya saya lihat rajin nabung, ya kan, penghasilannya kan dikasih ibunya. Dan memang anaknya sangat dekat dengan ibunya. Gitu loh. Saya kan baca psikologinya. Jadi sangat dekat dengan ibunya, kan gitu loh. Sangat dekat dengan ibunya, bahwa ibunya bagi dia adalah segalanya dalam hidupnya. Karena dekat banget loh. Biasanya anak laki-laki yang dekat banget sama ibunya sangat patuh. Dan kemudian kehidupannya terserah ibunya. Tetapi gitu loh. Ini mah psikologi saya, Pak. Psikologi saya. Kalau menikah jangan bareng. Ya, jangan bareng. Jadi kalau ini anak laki-laki, disayang banget sama ibunya nih. Kemudian nikah nih, saya ngasih pesen pada siapapun ya, untuk kalian jangan satu rumah bareng dengan ibunya. Karena apa? Karena nanti ada dua loh. Pertama, ibunya masih merasa anak laki-laki itu adalah anaknya dan tanggung jawabnya, sehingga dia perfect seluruhnya. Yang kedua, anak laki-lakinya juga merasa kalau dilayani oleh istrinya tidak seperti ibunya, dia komplain loh, jangan salah. Ya kan? Dan itu cikal bakal keributan dalam rumah, saya kasih tahu itu. Bener gak Om? Bener Pak. Itu banyak kejadian itu. Banyak kejadian. Pokoknya itu nanti itu akibatnya adalah salah sedikit suami istri clash, ribut, ibunya yang marah. Itu loh, nanti istrinya kurang perhatian sedikit, ibunya marah. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, ini pelajaran ke depan ya, pelajaran ke depan. Nah, ini kan nikahnya nggak jadi. Nah, bisa jadi kan nggak jadi itu bagian dari hikmah. Nah, kan saya lihat sayang banget sama ibunya dan deket banget. Nah, kalau biasanya anak perempuan deket banget sama bapaknya. Nah, kecuali saya, anak laki-lakinya dua-duanya dilepas, bebas menentukan pilihan. Saya nggak akan mencampuri. Gitu loh. Mereka suruh merdeka. Kecuali anak perempuannya, nggak bisa. Itu harus saya yang dampingin. Tapi kalau urusan pilihan, urusan dia. Nah, kan dua-duanya udah sepakat, udah ada ini ngalah, tidak jadi menikah. Karena yang disampaikan itu. Tapi yang disampaikan itu benar. Tentang sertifikat. Enggak. Itu enggak benar. Karena di yang chat yang sempat viral itu pun di situ kata-katanya bukan meminta ya Pak, tapi Yesi menanyakan janjinya Rian. Karena pernah terucaplah sama Rian sendiri bahwa dia mau ngasih maharnya itu sebuah rumah. Makanya situ kenapa jadinya fokusnya ke sertifikat. Chatnya masih ada? Kalau Yesi nggak ada. Kalau Yesi begitu kita udah resmi batal pun ya udah Yesi ngapus semua tentang Rian. Tapi kan dalam kerangka pemahaman keluarga Rian harus menyerahkan sertifikat rumah. Iya, makanya itu Yesi bingung. Padahal Yesi di situ nggak ada pembahasan sertifikat rumah Pak. Di chat itu kan, mungkin nanti Bapak juga bisa lihatlah sari sendiri gitu. Oh, susah dong, kayak penyelidikan kasus besar harus buka chat ngapain? Nah, gitu loh. Nah, ya oke, dua versi ya. Kalau kata keluarga Rian, Yesi meminta persyaratan pernikahan dilaksanakan apabila rumah dan sertifikat rumah masuk dalam perjanjian masuk dalam mas kawin, ya kan, yang dimasukin dalam akta nikah. Ya kan? Kalau kata Yesi, Yesi nggak tahu Yesi yang salah atau gimana ya Pas. Kalau menurut Bapak, kalau misalnya yang disebut mahar itu pasti harus diucap di ijab kabul dan tercantum tertulis kan Pak? Iya kan? Nah itu Yesi cuma menanyakan jadi enggak mas kawin itu sama rumah teh, soalnya kemarin bikin surat nikah Yesi nggak nyantumin rumah, kata Yesi gitu. Kan yang disepakati dalam mahar nikah itu adalah mencantumkan angka. Angkanya adalah tanggal lahir ya? Bukan tanggal lahir Kak, tanggal nikah kemarin. Tanggal nikah. Jadi maharnya berapa? Rp261.122. Itu yang sudah dimasukin mahar gitu. Makanya kemarin sempat itu disepakatin?
disepakatin sama Yesi aja. Ya artinya dengan Kang Rian disepakatin itu. Sepakatin. Nah itu berubah jadi ada tambahan rumah gimana? Menanyakan Pak, Oh. menanyakan ke Aryan ini bahwa jadi enggak mahar sama rumah teh yang kamu bilang, kata Yesi gitu. Karena kemarin Yesi bikin suratnya kan Yesi kerja di desa, jadi Yesi sendiri yang bikin suratnya. Yang kemarin Yesi bikin itu rumah belum Yesi cantumin, karena kan yang namanya mas kawin itu harus diucap di ijab kabul iya dan tertulis iya. Dicatatkan di akta nikah. Iya, gitu kan. Itu nge-WA. Nge-WA. Nanyain itu. Dijawabnya Aryan bingung dan sempat jawab ya udah iya nanti dicantumin, kata dia gitu. Ya udah Yesi bilang gitu kan. So konfirmasi sebelum si buku nikahnya itu jadi kan Pak, karena memang belum jadi buku nikahnya. Cuma seperti itu, tapi jadinya kesalahpahaman lagi. Dari situ kemudian katanya tuh Yesi yang ngeblok WA. Karena permintaan mamahnya. Karena pas di malam kita batal itu Pak, Rian sama Yesi masih kontekan, masih ada telepon. Rian bilang Rian mau nikah sama Yesi. Yesi bilang ya udah, kita kan tahu nih orang tua kita berselisih, dia kurang kompak ya Pak ya gitu. Ayo Rian ke rumah Yesi, meminta Yesi kepada orang tua Yesi. Masalahnya kita juga persiapan udah di depan mata kan Pak, tinggal ke hari H doang gitu, tinggal besok lah intinya gitu kan. Dan ternyata Rian bilang ya udah iya. Tiba-tiba besoknya Rian ngechat Yesi bahwa nyuruh Yesi yang ke rumahnya Rian, ngomong ke mamahnya, dan tiba-tiba mamahnya bilang maaf Neng, Rian sudah ada penggantinya dan pernikahan bakal tetap dilaksanakan. Bentar. Kan Teh Yesi ngechat nih, ngechat, nyet, jawaban chatnya Yang Teh Kang Rian ya nanyain itu mahar. Kata Aryan cina ya udah nanti dicantumin. Oh dicantumin. Gitu. Nah, setelah itu Teh Yesi bilang apa lagi? Bilang ya udah kalau emang mau dicantumin sok sekarang sebelum buku nikahnya itu kalau jadi. Kalau dicantumin sok sekarang sebelum buku itu jadi. Nah setelah itu Teh Yesi disuruh datang. Iya disuruh datang, sempat Yesi minta Riannya yang datang ke rumah. Rian diminta ke rumah Teh Yesi, tapi Teh Yesi minta ketemu sama mama. Iya. Nah ketemu sama mamahnya? Enggak, jadi Yesi konfirmasi dulu di chat, mama Rian ngechat gini. Dan tiba-tiba mamanya bilang maaf Neng, blok nomor Rian sehari ini juga, lupain Rian biar Rian juga bisa ngelupain Neng Yesi. Rian sudah ada penggantinya dan pernikahan bakal tetap diselenggarakan. Ya kan nggak mungkin juga pernikahan harus ada penggantinya dalam waktu berapa hari itu ke pernikahan. Iya, nah di situ Yesi pun sebagai perempuan mikirnya oh Rian secepat itu langsung mau menikah sama yang lain gitu, dan salah paham lagi di situ. Ternyata katanya nikahnya pura-pura. Dan setelah terjadi, masa setelah terjadi pernikahan baru ada kabar istilahnya itu pernikahan pura-pura. Emang nikahnya jadian? Iya, nggak Nikahnya tahu. tetap ada Pak, Tetap karena ada. tetap ada pengantin perempuannya. Emang hajatannya jadi? Jadi Pak. Hah? Iya. Hajatannya tetap dilaksanakan? Tetap dilaksanakan, katanya pengantin perempuannya ini diadakan karena supaya menutup malu dari keluarga mereka. Yang undangan ada biasa? Ada biasa. Ke Makanya kantor kaget, desa biasa? Iya, pada kaget karena kan Nah kemudian yang jadi pengantin bayangannya siapa? ada katanya sih saudaranya. Pengantin pura-pura? Iya, pura-pura. Yang penting duduk. Yang benar. Benar Pak. Padahal tadinya kan saya sudah nyuruh, Dek, jangan dibatalin, kasihan mamahnya Rian. Kalau ibu di posisi mereka pun bakal malu lah kalang kabut istilahnya gitu. Kata dianya, ya udah Bu, Rian juga nanti mau ke sini. Yesi udah konfirmasi sama Rian mau ke sini, ya udah sok mangga. Ibu tunggu. Terus kalau masalah mahar-mahar itu apaan sih kok jadi panjang kayak begini gitu kan. Saya memang ngomong ke dia gitu kan. Tapi ya namanya kita udah apa-apa nurutin anak ya Pak. Istilahnya apa sih ya sudah terserah anak gitu. Jadi pas ada konfirmasi orang tua datang lagi ke rumah nanyain, istilahnya nanyain lagi, kok batal nikah? Lah saya kan maksudnya masih bisa diomongin gitu kan. Tapi dari pihak si mama mungkin sudah marah kali ya denger dia keputusannya istilahnya itu. Kita juga nggak nyalahin mereka kalau istilahnya kalau mereka marah kan. Nah
saya nggak dikasih kesempatan tuh ngomong, langsung minta Yesi yang ngomong gitu kan. Nah langsung ditanya, Yesi jadi nggak mau batalin nikah? Dianya iya gitu kan, sampai 3 kali ditanya iya. Mereka pulang tuh, saya masih ngomong, teh masih bisa diomongin, gak usah to the point, ini udah katanya deal ya, katanya batal gitu. Ya saya kan melongo aja gitu kan. Memang dari awal juga saya mah memang nggak bisa ngomong apa-apa, makanya saya ya udah nurutin aja gitu kan. Nah terus malamnya ya itu masih ada chatan kata Yesi kan. Iya masih ada teleponan sama Rian. Kata Rian ya udah nanti aku ke rumah kamu yang katanya gitu kan. Yesi bilangnya ayang ke dia. Iya, dua-duanya ayang-ayang. Ayang-ayang. Iya. Nah, sampai Rian juga kan nanya kata Yesinya. Terus masalah mahar gimana katanya? Udah nggak usah dipikirin, ibu juga nggak apa-apa. Emang itu mah mahar dari dia kan, karena tadi sumbernya itu kalau video call apa Riannya itu tadinya yang nanti kamu maharnya rumah ya yang gitu-gitu. Jadi ininya ke bawah, istilahnya ke bawah apa sih ya? Ditanyakan. Baper lah istilahnya gitu. Iya. Jadi nikahnya tetap dilaksanakan, Iya. pengantennya penganten bayangan ya, Iya. penganten figuran, ya, figuran. Nah, Teteh waktu nikahan datang. Nggak datang soalnya takut keluarganya Rian emang marah sama Yesi, takutnya gitu, makanya nggak datang. Cuma memang kenapa sampai Yesi posting di sosial media ada kata-kata undangan yang disebar nama Yesi, undangan yang disebar foto Yesi, tapi pas hari H pengantinnya bukan Yesi. Kenapa Yesi sampai ada kayak gitu? Karena memang Yesi pikir apakah Rian secepat itu ya Pak, dalam waktu H-3 sudah ada penggantinya dan langsung mau menikah sama yang lain. Ternyata pas setelah itu terjadi, Rian sendiri langsung ngubungin Yesi bahwa pernikahannya itu pura-pura. Tapi Dengan Rian pura-pura. udah marah sama Yesi. Ini persoalan kultur ya, karena saya kan sangat memahami tradisi. Ya, tradisinya adalah bahwa ini kalau orang Purwakarta, wilayah utara, Subang, wilayah utara dan pertengahan, hajatan itu adalah tradisi hidup. Jadi satu ada 40 hari aja hajatan, terus 40 hari anak lahiran ya. Terus kemudian nyunatin hajatan, nikahan hajatan. Kadang yang tidak punya anak tetap aja hajatan. Biasanya pinjem anak orang lain untuk disunat, untuk ditikahin. Jadi memang tradisi hajatan itu merupakan sesuatu panggilan psikologi orang dan kemudian panggilan sosial karena dia biasa keundangan keliling. Jadi kalau keundangan kalau nggak hajat kan kapan duit saya balik gitu loh. Ini tradisi ya, termasuk di sini. Dan Rian ini ada 2 kali hajatan. Satu waktu sunatan saya datang, dan Rian adiknya juga sunatan ya. Saya nggak tahu datang atau enggak. Nah, kecuali saya sejak saya jadi anggota DPRD kabupaten sampai sekarang tukang kondangan. Saya sudah lebih dari 13.000 keundangan. Kebayang kan kalau saya hajatan 13.000 orang datang. Itu gentong saya penuh tuh. Tapi saya nggak akan lakukan itu. Nah, jadi Yesi dengerlah nikahan di kantor desa. Karena kan Yesi kerja di situ. Perasaannya gimana? Sempet ya sebagai perempuan Yesi namanya ya kalau sayang ya Pak ya gitu 1,5 tahun. Tiba-tiba ngedengar kayak gitu ya ada rasa kecewa. Makanya timbullah Yesi langsung ngebakar-bakarin undangan, foto semuanya karena bentuk ya ampun Rian secepat itu menggantikan Yesi langsung menikah dengan perempuan lain gitu kan. Salah sangka. Jadi dalam pandangan Yesi urusan mahar itu bukan hal yang wajib, bukan hal yang bisa membatalkan pernikahan. Karena memang sudah diiniin lagi, Riannya pun nanya terus orang tua kamu gimana kalau misalnya itu soal mahar.
enggak, orang tua Yesi mah cuma pengen sekarang Rian nemuin orang tua Yesi, meminta anaknya secara langsung, udah habis itu kita langsung nikah. Itu kan? Iya. Bener nih. Benar Bapak. Ya intinya kalau saya sih lihat ya bahwa kalian berdua itu problem utamanya bukan di kalian. Problem utamanya adalah di orang tua kedua belah pihak, ya kan? Yang belum padu hatinya, ya kan? Belum padu, bisa jadi belum padu kulturnya, bisa jadi masing-masing punya persepsi kebudayaannya masing-masing, punya tradisinya masing-masing, itu yang belum padu. Dan kemudian Rian termasuk anak yang begitu disayang sama ibunya. Karena anak yang begitu disayang ibunya, biasanya ibunya memiliki kecemasan-kecemasan. Takut anak laki-laki saya nanti dapetin istrinya tidak sesuai harapan, segala macam. Kecemasan itu ada. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kalian berdua harus bisa menentukan diri kalian sendiri. Kalau saya sih selalu berpikir, kita pakai gaya hidupnya itu yang menikah tuh mereka, ngapain yang ribut orang lain, gitu loh. Ini penting. Nah, kemudian saya ngomong kemarin tradisi kebudayaan ya, tradisi. Jadi kalau tradisi Sunda sih memang tidak ada tradisi menetapkan berapa besaran mahar tuh harus sekian. Dan di Sunda itu biasa kalau misalnya perempuan meminta mahar mahal itu dianggap matre. Itu tradisi loh. Saya ngomong tradisi loh. Walaupun sebenarnya perempuan berhak meminta mahar. Makanya kami kan tidak meminta mahar Pak sebenarnya. Ini kalau ngomong tradisi, Bu. Iya. Kita nggak ngomong ini. Iya. Ini kalau di Sunda itu, ya kan, kalau perempuan minta mahar ketinggian, pasti dianggap matre. Walaupun sebenarnya perempuan itu berhak meminta mahar dengan jumlah yang besar sebenarnya. Tapi kan ini tradisi, saya bilang kan gitu loh, bahwa apa yang disampaikan itu bertentangan dengan kebiasaan umum. Kalau bertentangan dengan kebiasaan umum ya dianggap salah, gitu loh. Ini penting. Nah, kalau di luar, saya nggak usah sebutin negara mana, kenapa sulit menikah? Mereka katakan, ya sulit. Karena kalau menikah, pertama laki-lakinya harus nyiapin rumah. Di tempat lain ya. Sehingga banyak orang yang kalau nggak punya duit 2 miliar di negara tersebut, nggak bisa nikah. Kenapa? Karena nggak ada perempuan yang mau. Karena perempuannya kalau dinikahin harus dibangunin rumah dulu, gitu. Itu di negara, itu tradisi di negara lain. Sehingga mereka tidak mudah dapetin perempuan, akhirnya tidak mudah juga menikah dan sulit untuk mendapatkan pernikahan. Kalau di Sunda mah gampang, hanya mas kawin 500.000 jadi. Nah, di Indonesia juga banyak kan, di beberapa provinsi itu kan kalau sebelum menikah itu perempuannya diminta kerbau sekian, emas sekian gitu loh, uang sekian, ada, kita bisa lihat lah. Dan itu tradisi, dan perempuan harus minta pada bapaknya. Nanti laki-lakinya dipanggil oleh bapaknya, kamu minta anak saya, kamu harus begini nah, gitu loh. Itu di tempat lain. Setiap tempat punya beda tradisi. Nah, melakukan sesuatu yang di luar tradisi seringkali menimbulkan kontroversi. Nah, kontroversi di kita itu kalau minta mahar dianggap terlalu tinggi, pasti dianggap matre. Karena apa? Tradisinya seperti itu. Nah, inilah pernikahan itu bukan hanya persoalan cinta, tapi persoalan tradisi. Karena nikah di Indonesia itu pasti 3 hal. 1, basisnya syariat. 2, basisnya negara. Yang ketiga, basisnya budaya. Yang syariatnya ada sahnya pernikahan, gitu kan, yang dibalut oleh undang-undang pokok pernikahan. Tradisinya hajatan, seserahan, kemudian bikin dekorasi. Wah, itu yang mahal. Yang mahal dari nikah itu bukan nikahnya, tradisinya yang mahal. Gitu, padahal uang untuk kegiatan tradisi itu kalau dibeliin rumah, beliin modal kerja jauh lebih baik. Pagi ini saya juga sudah dapat WA. Ada yang mau jual mobil ke saya untuk nikah anaknya. Saya tidak jawab, karena jangankan untuk bayar mobil hari ini, untuk bayar kuota aja saya harus mikir dulu. Atau bayar uang cicilan bank, harus mikir dulu. Ya teh ya sih ya. Tapi mudah-mudahan lah jodoh bisa balik lagi. Berdoanya mah Pak, Yesi sama Rian sama-sama ke depannya bisa lebih baik lagi, saling memperbaiki. Tapi kalau balik lagi nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke. Pengennya mah Jadi bertemu. saudara aja. Balik lagi nggak mungkin. Tapi kalau bertemu pengen. Pengen Pak, pengen. Kalau saya fasilitasin, Boleh.
Boleh. Ya, ya mudah-mudahan minggu ini nanti saya kontak keluarga Riannya, dua keluarga ini bertemu, ya kan? Pernikahan boleh batal, gitu kan? Tetapi silaturahmi tidak boleh terpisah. Ya kan sudah bertemu nih, Teteh juga bisa lihat kan? Saya udah bertemu, udah ngobrol. Hari ini bertemu dengan Teteh dengan Ibu, sudah ngobrol lagi, ya kan? Jadi yang cintanya masih melekat bukan hanya Rian, Teteh juga sama kan sebenarnya. Hatinya, nggak mungkin bisa ngelupain kemenangan yang begitu banyak. Apalagi dekat ya Pak. Satu desa. Iya, satu desa. Tempat kerjanya bareng. Bareng. Sama bapaknya, ya kan? Tempat kerjanya bareng sama bapaknya. Ya gimana? Kan nggak mungkin melupakan dengan begitu cepat. Dan yang paling utama ini penjelasan dari kedua belah pihak. Dan semoga mereka menemukan jodoh yang cocok menurut dirinya masing-masing, gitu kan? Jadi yang paling utama nanti silaturahminya harus nyambung lagi. Kedua keluarga ini ingin bertemu, dan insya Allah saya akan mempertemukan kedua keluarga ini untuk menghapus masa lalu, meraih masa depan. Cerita masa lalu terus nanti ketabrak dari belakang karena liatin yang dilihatin spion. Tapi melihat ke depan itu jauh lebih baik. Sekali-kali lihat spion untuk kenangan dan melihat agar tidak tertabrak oleh mobil di belakang. Teh ya, nuhun, Iya, sehat. Iya. Ya, semoga naik gaji. Bapak. Bu, nuhun ya. Terima kasih ya. Bagi saudara bagi semua di Purwakarta, kedua-duanya saya adalah orang tuanya. Saya udah istilahnya udah kayak keluarga lah sama mereka. Nganggap keluarga, cuma ya itu mungkin miskomunikasi kalau menurut saya mah. Ya intinya mungkin anak-anak satu belain orang tuanya ya. Iya, siapapun pasti membela anaknya. Ya, yang Nggak satu mungkin. belain orang tuanya, saya pun sama. Iya. Apapun demi anak istilahnya. Iya. Jadi ya itulah mungkin miskomunikasinya di situ. Iya, mangga. Dah nanti saya pertemukan ya. Nanti saya kontak ke sini. Ya. Ayo. Mangga nuhun. Salam. Ya. Langsung pulang. Iya, Pak. Mangga. Nuhun, namanya saya Yarno lagi. Makasih ya, Pak. Nuhun ya. Assalamualaikum, Bapak. Salam. Nuhun.